Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Etika Profesi jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Materi mata kuliah kali ini adalah tentang baik dan buruk serta bagaimana cara menilai kebaikan dan keburukan tersebut. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara seseorang menilai kebaikan dan keburukan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu baik dan apa itu buruk, serta seperti apa seseorang memandang sebuah kebaikan dan keburukan sehingga kemudian kebaikan itu bisa dikatakan baik dan keburukan bisa dikatakan buruk. Atau apakah kebaikan tersebut dan keburukan tersebut bersifat absolut untuk semua orang sehingga semua orang akan memandang sebuah kebaikan sebagai baik dan keburukan sebagai buruk. Atau sebenarnya baik dan buruk tersebut fleksibel bagi setiap orang bergantung dengan bagaimana cara mereka memandang. Itulah yang akan kita pelajari pada mata kuliah etika di pertemuan kali ini. Kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu baik dan apa itu buruk. Sesuatu hal dapat dikatakan baik apabila dia mendatangkan rahmat. Kita merasa dirahmati, kita merasa sesuatu tersebut harus disyukuri. Atau bisa juga pengertian baik itu adalah memberikan perasaan senang atau bahagia, dan sesuatu tersebut dapat dikatakan baik apabila memiliki pandangan positif terhadap individu atau kelompok masyarakat atau perorangan ataupun industri. Itulah pengertian dari baik. Kemudian, apa itu buruk? Pengertian dari buruk tersendiri adalah segala yang tercela bagi sudut pandang individu maupun sudut pandang kelompok masyarakat. Perbuatan buruk berarti juga perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku, sehingga keburukan tersebut dapat bersifat universal secara berkelompok, atau bisa juga keburukan tersebut dipandang oleh satu sisi individu. Itulah pengertian dari baik dan buruk. Baik adalah yang memberikan kesenangan, kebahagiaan, merasa sesuatu tersebut harus disyukuri dan memberikan pandangan positif atau terpuji, sedangkan keburukan adalah yang tercela, yang menurut pandangan individu ataupun masyarakat melanggar norma yang berlaku. Bagaimana dengan cara penilaiannya? Baik dan buruk bisa jadi bersifat fleksibel atau berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, atau bisa juga berbeda antar kelompok dan kelompok. Jadi tidak akan semuanya sama. Bergantung sudut pandang dari orang-orang yang menilai kebaikan dan keburukan tersebut. Nah, kebaikan dan keburukan itu bisa berbeda dari sudut pandang ataupun pemahaman yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok di suatu tempat, di sebuah lokasi. Bisa jadi paham dan aliran yang dianut baik secara sadar ataupun tidak sadar oleh seseorang ataupun kelompok didasari oleh keilmuan atau pengetahuan dan bagaimana lingkungan membentuk diri mereka. Jadi ada dua yang menyebabkan sesuatu itu dinilai baik atau dinilai buruk oleh seseorang, yakni paham yang dianut oleh orang tersebut atau aliran yang dianut oleh orang tersebut. Atau bisa jadi keduanya sebenarnya berada di dalam diri orang tersebut atau lingkungan atau kelompok masyarakat, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan sekelompok masyarakat atau individu sepakat untuk menyatakan suatu hal atau objek tersebut baik ataupun buruk. Itu adalah cara penilaiannya. Jadi bergantung dengan orangnya ataupun pengetahuannya ataupun kepribadian dari orang ataupun kelompok individu, kelompok masyarakat yang bernaung di suatu tempat. Nah, itu tadi adalah cara untuk seseorang atau kelompok bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk. Nah, ternyata dalam diri kita dan dalam lingkungan kita ada paham dan aliran
yang membuat kita menilai sesuatu itu menjadi baik atau menjadi buruk. Membuat kita menilai bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu baik atau buruk. Nah, ada paham dan aliran yang sadar ataupun tidak sadar sebenarnya ada di dalam diri kita dan ada di dalam kelompok. Ada 10 paham dan aliran. Yang pertama adalah paham kebahagiaan atau hedonisme. Kemudian paham ada yang namanya paham intuisi, ada paham evolusi, ada paham eudaimonisme. Ini paham. Sisanya yang 6 itu adalah aliran. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang paham-paham yang saya tuliskan, saya akan memberitahu terlebih dahulu perbedaan paham dan aliran. Paham itu adalah otaknya. Jadi paham ini adalah otak. Ya. Otak atau pikirannya. Paham adalah pendapat, pandangan yang saat ini kita yakini. Itu adalah paham. Jadi paham itu adalah otaknya. Ya. Itu paham. Kemudian kalau aliran itu adalah keyakinan yang mempengaruhi pengambilan keputusan kita atau mendasari perilaku. Jadi aliran itu adalah kelakuannya atau tindakan. Itu adalah aliran. Perbedaan dari paham dan aliran. Saya akan lanjutkan definisi atau penjelasan dari masing-masing paham dan alirannya. Yang pertama adalah paham kebahagiaan atau hedonisme. Di mana paham ini disebutkan bahwa di dalam paham ini tingkah laku atau perbuatan yang melahirkan kebahagiaan dan kenikmatan atau kelezatan adalah dasar dari paham hedonisme. Jadi, seseorang mengatakan sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk bergantung dengan apakah dia merasakan bahagia dengan sesuatu objek tersebut. Jika dia merasakan kebahagiaan atau merasa nikmat dengan objek tersebut, dengan sesuatu kejadian tersebut, maka itu adalah baik berdasarkan sudut pandangnya, berdasarkan pahamnya dia. Tetapi kalau menurut dia tidak bahagia, maka sesuatu itu buruk. Itu adalah hedonisme. Ya, itu hedonisme. Bagaimana dengan intuisi? Paham intuisi mengatakan bahwa kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jadi orang-orang atau kelompok yang berpaham intuisi menyatakan sesuatu ini baik ketika dia pengen aja. Ketika batinnya atau perasaannya menyatakan ini baik menurutnya. Itu adalah orang-orang yang berpaham bisikan hati atau intuisi. Nah, di dalam paham intuisi ini, mereka mengutamakan kebaikan budi pekerti. Jadi kalau sesuatu itu dianggap oleh pribadinya sebagai sesuatu yang berbudi pekerti, maka sesuatu itu baik. Padahal dia tidak tahu sebenarnya yang terjadi seperti apa. Dia tidak tahu tanpa akibat dari sesuatu yang dia bilang baik tersebut apakah benar-benar baik atau tidak. Dia hanya menurut pendapatnya, menurut intuisi hatinya, sesuatu itu baik. Itu adalah paham intuisi. Kemudian ada paham evolusi, di mana orang-orang berpaham evolusi ini berpendapat segala sesuatu yang ada di alam selalu secara berangsur-angsur mengalami perubahan, yaitu berkembang menuju arah kesempurnaan. Nah, orang-orang yang berpaham evolusi ini biasanya mengadopsi paham dari teori Darwin ataupun Alexander, di mana
nilai moral selalu berkompetisi dengan nilai yang lainnya. Bahkan dengan yang ada di alam ini, nilai moral tersebut bertahan atau tetap dikatakan baik, dan nilai yang tidak bertahan atau kalah dipandang sebagai sebuah keburukan. Jadi semua yang ada di dunia ini, yang saat ini ada, dianggapnya baik, kecuali saat nanti ketika dalam perkembangannya sesuatu ini dikalahkan, baik atau ditinggalkan oleh individu, oleh orang-orang, maka sesuatu yang ditinggalkan ini sebagai sebuah keburukan. Itulah cara mereka memandang. Sesuatu yang ditinggalkan adalah buruk, sesuatu yang saat ini digunakan, dipakai oleh orang-orang, itu adalah kebaikan. Itu orang-orang yang berpaham evolusi dalam sudut pandang etika, dalam membedakan baik dan buruk. Kemudian ada paham eudaimonisme, di mana di dalam paham ini prinsip pokoknya adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Untuk mencapai eudaimonia ini, paham ini, Aristoteles menyampaikan ada 4 hal yang diperlukan, yakni kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, dan kekayaan sebagai satu hal, kemudian kemauan, perbuatan baik, dan pengetahuan batiniah. Jadi dalam orang-orang yang berpaham eudaimonisme ini menyatakan sebuah kebaikan itu apabila memenuhi kebahagiaan bagi dirinya dan bagi orang lain, sedangkan apabila tidak memenuhi kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain, itu adalah sebuah keburukan. Itu adalah 4 paham yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ada aliran. Tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa paham itu adalah otak dan aliran adalah tindakan. Paham itu adalah yang membuat kita berpikir sesuatu ini baik atau buruk di dalam pikiran kita, tetapi kalau aliran adalah yang membuat kita melakukan tindakan. Sebagai dasar kita melakukan tindakan, itu adalah aliran. Yang pertama adalah aliran pragmatisme, di mana aliran ini menitik beratkan pada hal-hal yang berguna bagi diri sendiri, baik secara moral maupun material. Jadi dia tidak peduli ketika bagi orang lain tidak berguna, tapi bagi dirinya berguna, dan maka dia menyatakan itu sebagai kebaikan. Nah, titik berat dari aliran pragmatisme ini, orang-orang akan menitik beratkan pada pengalaman. Oleh karena itu, penganut aliran pragmatisme ini tidak mengenal istilah yang namanya kebenaran, karena kebenaran bersifat abstrak. Itu orang-orang yang berpaham aliran pragmatisme. Apakah orang-orang yang berpaham pragmatisme saat ini sangat banyak? Sangat banyak. Jadi orang-orang yang saat ini mungkin dibilang antisosial atau tidak bersosialisasi atau mementingkan diri sendiri, itu yang mayoritas saat ini sedang terjadi. Itulah pragmatisme. Kemudian ada aliran naturalisme. Ini ya, naturalisme. Dalam aliran ini yang menjadi ukuran baik atau buruk adalah ketika sesuatu tersebut apakah sesuai dengan keadaan alam. Dari judulnya saja sudah natural. Berarti apakah sesuai dengan keadaan alam. Apabila alami, maka itu dikatakan baik. Go green. Sedangkan apabila tidak alami, maka dipandang buruk. Itu adalah aliran atau pemahaman orang-orang yang beraliran naturalisme. Kemudian ada juga vitalisme. Di dalam vitalisme ini, aliran ini adalah bantahan terhadap naturalisme. Kalau naturalisme tadi dia kembali ke alam, kalau alami maka baik, kalau tidak alami maka buruk. Nah, di dalam vitalisme ini, baik dan buruk itu bukan ukurannya dari alam, tetapi dari vitenya. Apakah sangat diperlukan untuk kehidupan atau tidak? Jika tidak diperlukan bagi kehidupan, maka dia buruk. Jika diperlukan bagi kehidupan, maka dia baik.
Kemudian ada idealisme. Ini biasanya mahasiswa atau pekerja, karyawan-karyawan baru yang muda, yang fresh graduate itu biasanya dibilang masih idealis. Apa sih sebenarnya idealisme itu? Nah, idealisme adalah mementingkan eksistensi dari akal pikirannya, sebab pikiran manusia menjadi sumber ide, sumber segalanya. Itu adalah paham dari aliran idealisme atau keyakinan atau pendirian yang dimiliki oleh orang-orang beraliran idealisme. Jadi dia sangat mementingkan apa yang dipikirkannya, karena apa yang dipikirkannya itu adalah menjadi sumber ide, dianggapnya seperti itu. Ungkapan yang paling terkenal dari aliran idealisme adalah segala yang ada hanyalah tiada. Sebab yang ada hanyalah gambaran atau perwujudan dari alam pikiran yang bersifat tiruan. Jadi pikiran kita kan sebenarnya bentuknya tidak diketahui. Jadi semua yang ada saat ini munculnya dari pikiran kita. Dan di dalam paham ini, sebaik apapun tiruan tidak akan seindah aslinya atau tidak akan seindah dengan ide, karena ide itu sangat tinggi dan apa ataupun bagaimana cara kita merealisasikan ide tersebut pasti tidak akan sesempurna ide yang kita miliki. Itu adalah paham dari aliran idealisme. Yang ke-9 ada aliran eksistensialisme. Etika dalam pandangan aliran eksistensialisme dipandang bahwa eksistensi di atas dunia selalu terkait pada keputusan-keputusan individu. Maksudnya, andaikan individu tidak mengambil sebuah keputusan, maka pastilah tidak akan ada yang terjadi. Jadi kita harus mengambil keputusan. Nah, kebaikan di sini akan dikatakan baik apabila kebenaran terdapat pada pribadi pengambil keputusan tersebut. Sedangkan apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Lagi-lagi eksistensialisme ini mementingkan kepentingannya. Apabila bagi pribadi baik, maka keputusan itu menjadi baik. Apabila bagi pribadinya tidak baik, maka keputusan dari sudut pandang eksistensialisme ini dikatakan buruk. Yang terakhir ada aliran Marxisme. Aliran Marxisme didasarkan pada segala sesuatu dapat dibenarkan asalkan jalan yang ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi, bagaimanapun cara untuk mendapatkan tujuan tersebut, selama tujuannya bisa didapatkan, itu adalah kebaikan. Itu menurut aliran Marxisme. Dalam aliran ini, seseorang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Jadi apapun akan dikatakan baik apabila tujuan tersebut terpenuhi, dan dikatakan buruk apabila tujuan tidak terpenuhi. Nah, dari semua paham-paham ini, masyarakat ataupun individu di sekitar kita memilikinya, baik sedikit ataupun secara dominan. Maka seseorang itu bisa dibilang, oh dia orangnya hedon, oh dia orangnya pragmatis, oh dia orangnya idealis, atau si dia beraliran Marxis. Dapat terlihat dominan apabila seseorang tersebut melakukan atau memandang sesuatu secara terus-menerus dengan paham tersebut. Itulah cara seseorang untuk menilai sesuatu baik ataupun buruk. Sebenarnya hal ini bisa kita diskusikan secara mendalam ketika kita melaksanakan perkuliahan secara sinkronus ataupun tatap muka. Tetapi dalam hal ini karena mahasiswa sedang mengadakan magang industri, maka saya akan langsung menyimpulkan dari baik dan buruk. Sedangkan dari cara penilaian, apakah cara penilaian dengan paham A, B, C yang tadi ada 10 itu baik atau buruk, saya kembalikan kepada mahasiswa dan orang-orang yang mendengarkan video ini. Itu saya kembalikan lagi kepada
pendengar. Nah, sedangkan saya akan menyimpulkan apa itu baik dan apa itu buruk berdasarkan pandangan yang saat ini mayoritas dimiliki di Indonesia ataupun di lingkungan kita saat ini. Baik adalah mengikuti aturan Tuhan, menimbulkan rahmat dan kebahagiaan. Kita merasa sesuatu tersebut harus disyukuri dan secara mayoritas diizinkan atau disetujui oleh lingkungan kita. Itu adalah baik. Jadi tidak hanya secara individu tetapi secara kelompok besar. Sedangkan buruk adalah menentang aturan Tuhan, menimbulkan kerugian dan celaka. Baik dan buruk ini harus disepakati oleh banyak orang karena kita hidup di kelompok sosial. Saya pikir cukup materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.